Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Putra Jogja. Sobat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bawakan kisah Islami, ya, yaitu dengan judul Seorang Raja dan Panglimanya. Ya. Tentu sobat sekalian penasaran, mengapa saya mengambil judul ya Sang Raja dan Panglima. Alkisah, di suatu negeri ada seorang raja yang hobinya yaitu berburu, ya tentunya ke hutan. Suatu hari, sang raja mengajak sang panglima untuk berburu. Hai panglima, tolong kau siapkan beberapa prajurit. Besok kita akan berangkat ke hutan. Ya. Kemudian jawab dari sang panglima, "Sendiko, wahai raja, saya siap untuk membawa beberapa prajurit untuk berburu dengan engkau." Kemudian keesokan harinya telah tiba. Sang raja dan panglima berangkat beserta beberapa prajurit ke hutan. Ya, tentu dengan menggunakan kuda. Mereka berangkat ya ke hutan. Setiba di hutan, mereka masing-masing menyiapkan peralatan ya, seperti berburunya ya, seperti tombak ya, sumpit ya, busur dan lainnya. Kemudian mereka berpencar untuk mencari buruannya. Suatu ketika sang raja sedang mencari buruannya di lain tempat, tetapi masih di dalam hutan tersebut. Dan panglima juga mencari buruannya di lain tempat, tapi masih di hutan tersebut. Dengan kondisi yang alam luar biasa, dengan angin yang meniup dengan kencangnya. Ya, jadi mereka masing-masing serius untuk menangkap buruannya masing-masing. Kemudian sang panglima mengeluarkan busurnya, ya, mengambil anak panahnya. Kemudian dia siap-siap untuk mencari buruannya. Dia mencari, ya, kesana kemari. Kemudian dia melihat di semak-semak ternyata bergoyang-goyang itu daunnya. Apakah itu buruannya? Kemudian panglima menarik busurnya dengan kuat. Dia lepas. Ternyata yang dia lepaskan tadi mengenai jari sang raja. Raja pun berteriak kesakitan. Berteriak kesakitan. Ternyata ya, salah satu jari raja putus kena anak panah dari sang panglima. Seketika itu raja murka. "Panglima, sini!" Dengan geram raja memanggil panglima. "Ampun Paduka, saya tidak sengaja Paduka. Saya tidak sengaja, ampuni Paduka." Panglima mohon ampun kepada Paduka. Namun Paduka raja tetap geram. Kemudian dia memenjarakan panglimanya di istana. Kemudian sang raja beserta prajurit lainnya kembali ke istana. Setelah beberapa bulan kemudian, tentunya sang panglima masih dalam kurungan penjara. Sang raja tidak kapok. Dia tidak kapok. Hobinya tetap ia jalankan, yaitu berburu. Kali ini dia tidak mengajak panglimanya, karena panglimanya sudah dihukum, diberi kurungan penjara. Dia hanya mengajak beberapa prajurit saja. Seperti biasa, mereka berangkat ke hutan untuk berburu kembali. Sesampai di sana, belum lagi mereka bersiap-siap
untuk mencari buruannya, ternyata sudah disergap oleh beberapa orang-orang aneh, orang-orang primitif, orang-orang yang pakaiannya, ya, wajahnya tuh tidak umumnya seperti manusia umumnya. Mereka dengan gaya bahasanya, dengan bahasa isyaratnya, kemudian mereka menangkap semua. Tangkapannya itu seperti raja dan prajurit. Mereka ikat semuanya. Kemudian dengan bahasa yang tidak jelas mereka mengatakan, jadi mereka semuanya itu dipersembahkan untuk sembahan mereka. Yang sempurna fisiknya akan dibunuh. Kemudian tibalah gilirannya kepada raja. Raja diteliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata ketika di tangannya dilihat putus satu jarinya. Kemudian dilepaskan raja tersebut. Dan raja kembali ke istananya dengan rasa bahagia bercampur tangis bahagia. Dia terharu sekali karena dia tidak dibunuh oleh manusia-manusia yang aneh seperti itu. Sesampainya di istana, sang raja langsung membukakan pintu kurungan, yaitu panglima tadi. Kemudian dipeluk dia, sang panglima. Panglima, terima kasih panglima, terima kasih. Spontan, panglima pun kaget. Mengapa raja seperti itu? Tiba-tiba raja memeluk dan menangis, bahkan mengucapkan terima kasih. Kemudian panglima pun menjawab, ada apa wahai raja? Kenapa engkau menangis dan merasa bersalah seperti itu? Tanya dari panglima. Kemudian rajanya menjawab, seandainya jika waktu itu kau tidak memutuskan jariku, mungkin aku sudah mati, panglima. Seperti itu. Dan spontan pun sang panglima pun menjawab, terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa engkau mengatakan seperti itu, wahai raja? Saya dan prajurit ditangkap oleh manusia aneh untuk sesembahan. Dan saya lihat semua prajurit dibunuh karena mereka sempurna. Dan saya jari putus ini menyebabkan saya selamat dari maut. Kalau begitu, saya yang harusnya terima kasih, wahai raja. Seandainya waktu itu engkau tidak kurung hamba, mungkin hamba juga mati. Seperti itu jawaban sang panglima. Sobat sekalian, luar biasa sekali cerita ini. Sesuatu yang menimpa kepada kita, sesuatu kejadian, musibah yang menimpa kepada kita, di balik itu semua ada hikmahnya. Tidak selamanya hal-hal yang negatif pada diri kita itu akan selalu negatif di mata Allah, Tuhan yang kuasa. Bisa jadi Allah, Tuhan yang kuasa, mempunyai keinginan sendiri untuk kita yang terbaik. Seperti cerita yang kita bawakan tadi, bahwasannya sang raja begitu berterima kasih kepada panglima. Jika dia saat itu tidak putus jarinya, mungkin saat ini dia sudah mati dikorbankan oleh orang-orang aneh. Nah sebaliknya, sang panglima dikurung berbulan-bulan, ternyata ada hikmahnya. Jika dia tidak dikurung, maka dia juga mungkin akan mati naas seperti prajurit-prajurit yang lainnya. Sobat Putra Jogja, dongeng cerita yang barusan saya bawakan tadi, mudah-mudahan membawa hikmah pada kita semuanya. Kita bisa mengambil intisarinya. Semua yang terjadi kepada manusia itu sudah kehendak Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berharap dan berdoa yang terbaik kepada kita. Mungkin itu Sobat Putra Jogja. Lain waktu kita sambung dengan dongeng cerita yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.